Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Ihsaniyah Banyumudal Moga. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7, yaitu pada KD 3.4. KD 3.4 adalah menganalisis sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Kemudian yang akan saya jelaskan ini adalah indikator pencapaiannya, yaitu menjelaskan langkah-langkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nah, untuk peta konsepnya, yang pertama, bahwa langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, membangun konstitusi negara. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Nah, adapun langkah-langkah mengenai Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik anak yatim piatu yang bernama Sahal dan Suhail. Kemudian, masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad di kota Madinah selain berfungsi untuk tempat beribadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat berdakwah dan juga tempat untuk bermusyawarah dan juga tempat untuk pertemuan. Selain itu, di sekitar masjid juga dibangun tempat untuk ahlu sufah, yaitu orang-orang yang memang dalam keadaan sosialnya kurang mampu. Langkah yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah antara kaum muhajirin dan kaum ansor layaknya persaudaraan seperti saudara kandung yang berlandaskan keimanan. Nah, salah satu contohnya seperti sahabat Abdurrahman bin Auf dari golongan kaum muhajirin yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah dari golongan kaum ansor. Mereka atau kedua sahabat Nabi tersebut dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah dan tidak membawa apa-apa, oleh Sa'ad bin Abi Rabi'ah ditawari perniagaan. Nah, pada waktu itu karena memang persaudaraan mereka merupakan persaudaraan seiman, jadi Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi'ah melakukan perniagaan untuk menunjang perekonomian mereka. Selanjutnya, selain mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, yang dilakukan Rasulullah yaitu membangun konstitusi negara. Nah, konstitusi negara ini dibangun oleh Rasulullah karena di kota Madinah penduduknya itu yang tinggal bukan hanya orang-orang muslim, namun juga ada orang-orang non-muslim seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan untuk menjamin kehidupan sosial bernegara, maka Rasulullah membuat satu perjanjian dengan orang-orang non-muslim yang dikenal dengan perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Nah, salah satu isi dari Piagam Madinah tersebut antara lain adalah bahwa Rasulullah membebaskan orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, selain membangun konstitusi negara, langkah yang keempat itu adalah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Nah, dasar-dasar sistem keuangan negara yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah antara lain adalah membangun Baitul Mal, kemudian melakukan zakat atau memberlakukan zakat, kemudian memberlakukan jizyah, kemudian juga diterapkannya kharaj, ada juga khums, ada juga rikas,
dan juga wakaf. Nah, demikian untuk materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7, yaitu tentang KD 3.4, di mana langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Yang pertama adalah melalui atau membangun Masjid Nabawi. Kemudian langkah yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian langkah yang ketiga, membangun konstitusi negara, yaitu dengan adanya perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Dan yang terakhir adalah meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan mengenai langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian di kota Madinah bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan faedah untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.